Salam sahabat ya, bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Nah sahabat-sahabat Yesus, pernah ada sebuah cerita, ilustrasi tentang seorang laki-laki yang berjalan-jalan di kota. Lalu tiba-tiba dia mendengar suara ngik, ngak, ngik, ngok. Suara itu menyakitkan telinganya. Dia penasaran, suara apa itu? Kenapa suaranya begitu memekakkan telinga? Lalu dia mencari sumber suara itu dan dia melihat ada seorang anak kecil yang belajar biola. Lalu dia mengatakan, aduh, ini alat musik apa? Kenapa suaranya nggak enak? Aku tidak mau lagi mendengar alat musik ini, apalagi melihat alat musik ini. Ini alat musik yang tidak bagus. Lalu dia meninggalkannya. Nah, berselang tahun kemudian, berapa lama kemudian, dia jalan-jalan lagi ke kota, lalu dia mendengarkan suara orkestra yang merdu. Na, 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 na. Suara yang begitu indah, suara yang begitu merdu, suara yang syahdu. Lalu dia mengikuti suara itu, lalu dia berada pada sebuah studio, dan di studio itu sedang ada konser orkestra. Lalu apa yang terjadi? Dia melihat biola yang sama ketika dulu dia melihatnya suaranya nggak nyaman, lalu dia mengatakan, loh, kok biola itu bagus suaranya? Biola itu ternyata suaranya syahdu dan mendayu-dayu indah sekali. Oh, berarti yang salah bukan telingaku, bukan alat musik biolanya, tetapi ada proses di sana di mana kemarin atau dulu dia melihat seorang anak yang sedang belajar. Nah, sekarang anak yang sedang belajar itu sudah menjadi pemuda yang mahir memainkan biolanya menjadi sangat indah. Nah, sahabat-sahabat Yesus, demikian jugalah dalam proses kehidupan kita yang disebut dengan orkestra kehidupan kita. Ketika kita sedang belajar sesuatu, mungkin suaranya tidak nyaman. Suaranya mungkin menyakitkan bagi telinga karena baru belajar. Tetapi ketika kemudian perlahan-lahan dalam semua proses kehidupan ini kita lalui berjalan bersama, maka kemudian itu membuat kita menjadi semakin baik dan semakin maju. Demikianlah yang disebut dengan orkestra kehidupan. Seperti juga firman Tuhan pada saat ini yang akan kita baca sebagai bagian dari leksionari kita hari ini, yaitu di dalam kitab Bilangan 22. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Bilangan 22 ayatnya yang ke-21 sampai dengan 35, saya akan bacakan ayatnya yang ke-34. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dalam hati, dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sahabat-sahabat Yesus, tentu kita semua tahu apa yang terjadi pada Bileam pada waktu itu. Bileam mendapat tawaran menarik pada waktu itu untuk apa? Untuk pergi ke Amori. Karena raja orang Amori pada waktu itu menawarkan sejumlah hadiah besar bahwa ketika Bileam mau mengutuki bangsa pilihan Allah, yaitu bangsa Israel, yang pada waktu itu sedang berkemah di depan bangsa Amori, maka Bileam akan mendapatkan sejumlah emas dalam jumlah yang cukup besar. Lalu apa yang terjadi pada Bileam? Pada waktu itu ketika Bileam akan berangkat, Tuhan Allah menyuruh Bileam untuk berangkat, tetapi dengan catatan supaya Bileam mengatakan kehendak Allah. Tetapi ternyata yang terjadi justru sebaliknya. Bileam berangkat ke Amori, tetapi dengan tujuan bukan mengatakan kehendak Allah, tapi dengan tujuan bahwa dia ingin mendapatkan hadiah dari Raja Amori. Maka ketika itu malaikat Tuhan diutus untuk menghadang Bileam dengan keledainya. 3 kali keledai Bileam itu berbelok arah untuk menghindari malaikat Tuhan. Tetapi karena kebutaan hatinya, Bileam tidak mampu melihat malaikat Tuhan. Tetapi keledai ini melihat. Sehingga sampai 3 kali keledai ini berbelok, lalu akhirnya Bileam marah dan memukul keledai ini.
Tetapi pada waktu itu Tuhan Allah membuka mulutnya sehingga keledai ini bisa berbicara kepada Bileam dan mengatakan bahwa aku melakukan yang terbaik supaya kamu tidak celaka sebab malaikat Tuhan ada di depan. Dan betul, lalu Bileam dibukakan oleh Tuhan dan Bileam melihat ada malaikat Tuhan di depan. Bileam diingatkan bahwa apa yang dilakukan ternyata berbeda dari kehendak Tuhan. Ini menjadi proses kehidupan bagi Bileam. Tapi yang menarik, saudara-saudara, ketika Bileam melihat, ketika Bileam tahu yang terjadi sebenarnya, maka Bileam mengikuti kehendak Allah. Dia mengatakan, kalau ini memang salah, kalau ini tidak tepat bagi Tuhan, maka aku akan pulang. Dan di ayat selanjutnya sebenarnya kemudian di pasal-pasal selanjutnya Tuhan Allah kemudian memproses Bileam sampai dengan Bileam kemudian berangkat ke Amori, tetapi dengan satu catatan, dia akan mengatakan apa yang Tuhan taruh pada mulutnya untuk dikatakan kepada orang-orang Amori pada waktu itu. Dan itu yang dilakukan Bileam. Bileam punya prosesnya. Bileam mungkin pada awalnya seperti biola yang sedang dipakai untuk belajar. Ngek-ngok, nggak jelas, nggak enak. Demikian juga kehidupan kita. Mungkin kita juga punya proses belajar yang sama. Kita sedang belajar kehidupan dengan keinginan-keinginan ini itu dan macam-macam. Dan kadang keinginan itu membutakan kita. Kadang keinginan itu membuat kita justru jauh dari Tuhan. Tetapi sama seperti Bileam berproses kepada Tuhan. Ketika akhirnya dia bertemu dengan Tuhan, dia berproses indah. Sehingga kehidupannya menjadi sebuah orkestra kehidupan yang indah dan menarik yang Tuhan pakai justru untuk menyelamatkan bangsa Israel. Nah, karena itu saudara-saudara, sahabat-sahabat Yesus, bagaimana dengan proses kehidupanmu juga? Setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap kita pasti punya proses kehidupan yang tidak nyaman. Setiap kita pasti punya proses kehidupan yang baru belajar dengan banyak hal. Tetapi jangan khawatir, jangan takut, jangan berhenti. Sebab Tuhan ada di depanmu, Tuhan menjagamu, Tuhan menuntutmu, Tuhan memberkati langkahmu. Bahkan ketika langkahmu salah, maka Tuhan siap untuk mengingatkan saudara dan saya. Tetapi ketika Tuhan mengingatkan saudara dan saya, apakah saudara dan saya siap untuk juga tetap setia pada Tuhan dan mengikuti jalannya? Karena itu sahabat-sahabat Yesus, mari kita berdoa dan bersyukur pada Tuhan. Mari berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk sabda-Mu saat ini, mengingatkan akan segala proses kehidupan yang memang perlu harus kami jalani. Kami bersyukur Tuhan setiap proses yang kami jalani, Tuhan jadikan berharga, Tuhan jadikan indah. Bahkan ketika jalan kami melenceng dari jalan Tuhan, Tuhan yang meluruskannya, Tuhan yang mengingatkan kami, sehingga kami punya proses kehidupan yang indah dan luar biasa, karena pertolongan dan kasih Tuhan. Karena itu Bapa, sungguh kami sadar betul bahwa kami sendiri tidak mampu melakukan segala sesuatunya tanpa kasih, tanpa tuntunan, dan tanpa pertolongan Tuhan. Karena itu ya Bapa, kami mohon hikmat-Mu, kami mohon kebijaksanaan-Mu, kami mohon kekuatan-Mu, sehingga sungguh kami dituntun, kami ditolong untuk senantiasa berjalan dalam kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, mari semua proses kehidupan kita, semua proses kehidupan saudara dan saya merupakan orkestra kehidupan yang indah. Sebab apa? Sebab Tuhan senantiasa menolong, Tuhan senantiasa menjagamu, bahkan Tuhan sendirilah yang mengawal. Karena itu tetap setialah kepada Tuhan, lakukanlah kehendak-Nya. Sebab kehendak Tuhan yang terbaik bukan keinginanmu, bukan apa yang menjadi harapanmu, tetapi lakukanlah kehendak Tuhan. Dan percayalah senantiasa Tuhan Allah yang memimpin, menopang, dan juga Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal
ku percaya ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu.